Episode 7 Arya Salaka Rahasia Gelap. Sahabat Arya mengaktifkan ilmu naga olak-aliknya, tubuhnya berputar cepat dalam pusaran angin, lalu lenyap di telan kabut dimensi. Ia melayang di antara lorong waktu menuju masa sebelum kematiannya. Namun, hatinya masih gundah. Kebayangan Medina terus menghantui pikirannya. Akhirnya, Arya menembus cahaya dan jatuh berguling di ruang tamu rumahnya sendiri. Ia berdiri, menepuk-nepuk pakaian, tersenyum lega. Jam dinding menunjukkan pukul 12:30 malam. Rumah sepi, orang tuanya pasti sudah tidur. Arya merebah di sofa, menutup mata dan tertidur lelap. Tiba-tiba, suara jeritan memecah keheningan. Arya! Arya terbangun, kaget. Dari arah ruang tengah, muncullah sosok ayahnya. Mata laki tua itu terbelalak melihat Arya. Ayah! Seru Arya sambil menunduk hormat dan mencium tangan ayahnya. Arya! Kaukah itu? Gumam ayahnya tak percaya. Tak lama, ibunya berlari dan langsung memeluk Arya erat sambil menangis. Anakku, kau masih hidup. Arya kebingungan. Ia tak menyangka keluarganya mengira ia sudah meninggal. Ayahnya lalu memberikan koran dengan berita kecelakaan mobil. Mobil yang dimaksud memang milik Arya dan korban disebut hilang tanpa jejak. Arya berbohong kecil. Aku memang terluka. Tapi ada orang baik yang menolongku. Aku dirawat hingga sembuh. Karena itu baru bisa pulang sekarang. Malam itu berubah penuh haru. Ibunda Arya tak berhenti memeluknya. Sang ayah pun akhirnya percaya dan mereka berbincang hingga fajar. Keesokan harinya, Arya kembali ke rumah sakit tempat ia bekerja sebagai dokter. Semua orang terkejut melihatnya. Pimpinan rumah sakit bahkan sempat menganggapnya sudah tiada. Arya menjelaskan dengan alasan sama. Ditolong warga setelah kecelakaan. Baiklah, Arya. Mulailah bertugas kembali. Kata sang pimpinan. Arya mengangguk hormat. Kabar kembalinya Arya segera tersebar. Nafa, dokter muda berhijab yang selama ini dekat dengannya, berlari masuk ke ruangan yang plak. Tamparan mendarat di pipi Arya, disusul pelukan erat penuh air mata. Kamu tega sekali. Tak ada kabar. Aku hampir gila mencarimu. Arya tersenyum kecil. Maafkan aku. Aku hanya istirahat. Nafa menundun. Lalu tersenyum haru. Arya menatap matanya dalam-dalam. Ada kehangatan yang sulit dihindari. Namun, ia sadar, Nafa adalah kekasih sahabatnya, Sony. Malam itu, saat pulang dari rumah sakit, Arya melihat mobil Sony melintas. Dari kaca spion, Arya terkejut. Di samping Sony, ada seorang wanita cantik. Mereka terlihat mesra. Wanita itu menciumi Sony sepanjang perjalanan. Arya mengikuti dari belakang. Mobil Sony berhenti di sebuah hotel. Arya menghela napas panjang. Sony, apa yang kau lakukan? Gumamnya kecewa. Ia tak menunggu lama dan pulang dengan hati kacau. Beberapa hari kemudian, Arya membuntuti Sony lagi. Kali ini ke sebuah kos-kosan dengan ilmu naga olak-alik. Ia menguping percakapan. Dari balik tembok, ia mendengar Sony berbicara dengan wanita itu. Namanya Yuri. Sony berkata, aku tak benar-benar mencintai Nafa, aku hanya butuh kekayaan orang tuanya. Setelah rumah sakit itu jadi milikku, aku akan menikahimu, Yuri. Arya terperanjat. Hatinya panas mendengar pengkhianatan sahabatnya. Untuk mencari bukti, Arya sengaja mendekati Yuri. Ia menyapanya di depan kos-kosan dengan ramah. Yuri awalnya terkejut, tapi cepat luluh oleh pesona Arya. Aku Arya, katanya sambil mengulurkan tangan. Yuri balas gadis itu dengan senyum malu-malu. Mereka pun sepakat makan malam bersama di sebuah cafe. Di cafe, suasana hangat. Arya memuji Yuri dengan kata-kata manis. Yuri tersipu, hatinya meleleh. Tatapan mereka saling bertemu. Arya menggenggam tangannya dengan lembut. Yuri tidak menolak, bahkan balas menggenggam. Pelayan datang membawa pesanan, lalu pergi. Arya dan Yuri larut dalam obrolan panjang tentang kehidupan, cinta, dan mimpi. Arya berkata lembut, aku ingin mengenalmu lebih dekat. Kamu begitu istimewa. Pipi Yuri memerah. Kamu ini baru kenal sudah bicara begitu? Arya tersenyum hangat. Aku hanya jujur. Mereka tertawa kecil bersama. Suasana semakin romantis. Setelah selesai, Arya mengantar Yuri pulang. Di depan kos, suasana hening. Bulan separuh menggantung di langit. Sebelum masuk, Yuri menoleh. Arya menatapnya lekat. Bolehkah aku memelukmu? Tanya Arya lirih. Yuri terdiam, lalu mengangguk pelan. Arya meraih bahunya, memeluk lembut. Pelukan itu lama, penuh rasa.
Tanpa kata-kata, Yuri tersenyum malu, lalu masuk ke kamarnya. Arya menatap pintu yang tertutup. Hatinya bercampur aduk. Ia tahu. Semakin dekat dengan Yuri berarti semakin dalam ia masuk ke lingkaran rahasia kelam sahabatnya. Malam itu, Arya menemukan kebenaran yang pahit. Sahabat yang ia percayai ternyata berkhianat. Dan kini, Yuri wanita di balik pengkhianatan itu mulai jatuh hati padanya. Apakah Arya akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan Nafa? Ataukah ia justru akan terjerat dalam cinta terlarang yang baru? Terima kasih sudah menonton episode 7 Arya Salaka. Jangan lupa klik tombol like bila kalian suka ceritanya, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan pastikan klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode 8 yang lebih menegangkan.